Seorang raja agung dari Persia datang bukan untuk berperang, tapi untuk mencari seorang lelaki yang tidur di tanah. Siapa dia, dan apa yang membuat sang raja menangis? Di tengah gurun yang tandus dan terik matahari yang menyengat, rombongan kerajaan yang megah melintasi padang menuju kota kecil yang tidak megah, tapi terkenal di seluruh jazirah, Madinah. Di antara mereka, duduk dengan angkuh namun penuh rasa penasaran, seorang raja besar dari Persia. Ia adalah penguasa wilayah luas, terbiasa hidup dalam kemewahan istana, dikelilingi prajurit bersenjata dan penasehat kerajaan. Namun hari itu, ia datang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pencari kebenaran. Telah lama ia mendengar kabar tentang pemimpin kaum muslimin, seorang yang katanya begitu adil, sederhana, dan tak gentar pada siapapun. Umar bin Khattab namanya. Cerita-cerita itu terdengar baginya seperti dongeng, tak masuk akal. Mana mungkin ada pemimpin besar yang hidup tanpa istana, gumamnya berkali-kali. Tapi rasa ingin tahu terus menggerogoti hatinya. Maka, ia pun meninggalkan tahtanya, menempuh perjalanan jauh untuk melihat sendiri sosok Umar yang dikagumi bahkan oleh musuh-musuhnya. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Apakah benar pemimpin itu begitu mulia, ataukah hanya mitos belaka? Setibanya di Madinah, sang raja Persia tidak melihat bangunan megah seperti yang biasa ia temui di kerajaannya. Tak ada benteng tinggi, tak ada penjaga bersenjata yang berdiri tegak di depan gerbang emas. Kota itu begitu sederhana, hampir tak tampak sebagai ibu kota kekhalifahan yang telah menaklukkan negeri-negeri besar. Dengan rasa heran, sang raja bertanya pada seorang penduduk yang lewat, di mana istana Amirul Mukminin. Lelaki tua itu tersenyum kecil lalu menjawab, Umar tak punya istana, wahai tamu. Ia hanya tinggal bersama kami, seperti kami. Raja mengerutkan dahi. Ia mengira itu hanya kerendahan hati orang kampung. Ia pun terus bertanya dari satu orang ke yang lain, dan jawabannya selalu sama, tidak ada istana. Bahkan, sebagian tertawa geli, seolah pertanyaannya lucu. Kau tak akan menemukannya di tempat tinggi, kata seorang anak kecil sambil menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Kadang beliau ada di sana, sendirian, atau bersama rakyat. Sang raja semakin bingung. Bagaimana mungkin pemimpin yang begitu berpengaruh, tak memiliki kemewahan sedikit pun? Dalam kebingungannya, ia melangkah mengikuti arah yang ditunjukkan, tak tahu bahwa ia sedang menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah sang raja Persia makin lambat saat mendekati Masjid Nabawi. Meski bangunannya tak semegah kuil-kuil di negerinya, masjid itu memancarkan ketenangan yang aneh. Beberapa orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka, tapi wajah-wajah mereka terlihat damai. Tiba-tiba pandangan sang raja tertumbuk pada sosok lelaki tua yang tengah berbaring di bawah bayang-bayang dinding masjid. Ia tidur begitu tenang, dengan hanya selai kain yang membungkus tubuhnya. Pasir menjadi alas, batu menjadi bantal. Tidak ada pelayan, tidak ada pengawal, tidak ada selimut emas atau karpet mewah. Hanya seorang pria tua dengan tongkat tergeletak di dekatnya. Raja mendekat, matanya menelisik, dan ia bertanya pelan pada seorang pemuda yang lewat, "Siapa lelaki tua itu?" Pemuda itu tersenyum dan menjawab, "Itulah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin." Jawaban itu menghentakkan hatinya. Itu sang khalifah, pemimpin besar yang ditakuti dan dihormati oleh bangsa-bangsa besar, tidur di atas tanah seperti rakyat jelata. Raja Persia mematung. Apa yang dilihatnya bertolak belakang dari apa yang ia bayangkan. Disinilah letak rahasia kekuatan itu. Pikirnya, kesederhanaan yang luar biasa, ketenangan yang membungkam segala pertanyaan. Sang Raja Persia berdiri terpaku cukup lama. Matanya tak lepas dari sosok Umar bin Khattab yang masih tertidur. Ia mengamati sekeliling. Tak ada penjaga bersenjata yang berdiri siaga. Tak ada singgasana. Tak ada lambang kebesaran. Hanya seorang pemimpin yang tidur sendirian di ruang terbuka, tanpa rasa takut sedikit pun. Di negerinya,
Raja tak bisa bergerak satu langkah tanpa dikawal 20 pengawal. Bahkan ketika tidur pun, istana dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap. Tapi di sini, Umar tidur di bawah langit, dengan rakyat biasa lalu lalang di sekitarnya. Bukan karena lemah, tapi karena ia dicintai. Tak ada rakyat yang ingin menyakitinya, karena Umar tidak pernah menyakiti mereka. Sang raja merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kekaguman yang tulus. Di balik kain lusuh dan tubuh yang renta, terpancar kekuatan yang tak tergantikan oleh mahkota dan istana. Ia membisikkan dalam hati, jika ini pemimpinnya, maka aku ingin tahu apa yang membuatnya seperti ini. Apa yang diyakininya? Apa yang ia anut? Ia belum tahu, hari itu adalah awal dari hidayah yang akan mengubah seluruh sisa hidupnya. Raja Persia perlahan duduk di kejauhan, masih menatap Umar bin Khattab yang terlelap. Bayangan tubuh sang khalifah terlindung sedikit dari sengatan matahari oleh dinding masjid, namun tidak ada yang menutupi tubuhnya dari pandangan siapapun. Ia tidur begitu damai, seperti tak ada beban dalam pikirannya. Sang raja menggeleng pelan, mencoba membandingkan apa yang ia saksikan dengan kehidupannya sendiri. Di istananya, malam hari tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada bisik-bisik pengkhianatan, selalu ada ketakutan akan pemberontakan. Di setiap sudut istana, berdiri penjaga dengan tatapan waspada. Namun hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia, seorang raja besar dengan pasukan ratusan ribu, justru hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran. Tapi Umar bin Khattab, pemimpin dari wilayah yang jauh lebih luas dari kerajaannya, tidur di tanah tanpa alas, tanpa penjaga, dan tanpa rasa takut. Raja merenung dalam-dalam, rasa aman ini bukan datang dari senjata atau benteng, tapi dari keadilan. Keadilan yang membuat rakyat mencintai pemimpinnya, bukan takut kepadanya. Di dalam diam, hati sang raja mulai terbuka. Ia melihat bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dari kekuasaan, keikhlasan dalam memimpin. Tak lama kemudian, Umar perlahan terbangun. Ia mengusap wajahnya, duduk, dan menatap langit sejenak sebelum menoleh ke arah Raja Persia yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Dengan langkah ringan dan sederhana, sang raja mendekati Umar. Tidak dengan arogansi seperti biasanya, tapi dengan kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menunduk hormat, lalu berkata, "Wahai Umar, engkau adalah pemimpin bagi kaum muslimin, dan kekuasaanmu membentang lebih luas dari yang bisa kubayangkan. Namun, engkau tidur di tanah seperti ini, tanpa pelindung, tanpa kekhawatiran. Apakah ini cara seorang raja hidup?" Umar menatap wajah raja itu dengan tenang. Tatapannya dalam, tegas, tapi tak mengintimidasi. Lalu dengan suara yang kokoh dan penuh wibawa, ia menjawab, "Aku bukan raja. Aku hanyalah pelayan umat. Aku takut jika aku berlebihan dalam hidupku, kelak aku akan ditanya oleh Allah." Kata-kata itu tak terdengar seperti ajaran kosong, tapi keluar dari lubuk hati seorang pemimpin sejati. Sang raja terdiam, dadanya terasa sesak oleh kejujuran yang begitu tajam. Tidak ada kemewahan, tapi ada kebenaran. Tidak ada singgasana, tapi ada cahaya yang memancar dari ketulusan seorang hamba Allah. Setelah mendengar jawaban Umar bin Khattab, Raja Persia tetap terdiam. Kata-kata Umar mengguncang pikirannya seperti badai yang menerpa istana megah namun rapuh. Umar menatapnya lagi dan melanjutkan, "Aku tidur dengan tenang karena aku tahu, jika aku berlaku adil, Allah akan menjaga aku. Dan jika aku zalim, maka tiada dinding dan pasukan pun yang mampu melindungiku dari murkanya." Ucapannya sederhana, namun menusuk hingga ke dasar jiwa. Raja Persia, yang terbiasa mendengar pidato-pidato panjang dari penasihat dan ulama istana, justru merasa lebih tercerahkan oleh satu kalimat dari seorang lelaki yang tidur di tanah. Ia menatap Umar, mata lelaki tua itu penuh keyakinan dan ketegasan, bukan karena kekuasaan, tapi karena iman. Saat itu, sang raja menyadari bahwa ia sedang berbicara bukan hanya kepada seorang pemimpin,
tapi kepada seorang hamba Allah sejati yang tidak terikat oleh harta, jabatan, atau rasa takut kepada manusia. Hanya rasa takut kepada Allah yang membentuk seluruh hidupnya. Raja pun merasa kecil, sangat kecil. Ia, yang selama ini merasa hebat karena mahkota di kepalanya, kini merasa telanjang di hadapan pemimpin yang bahkan tak mengenakan baju kebesaran. Kata-kata Umar menggema di kepala sang raja bahkan saat suasana kembali sunyi. Ia memandangi kota Madinah yang sederhana. Tidak ada gemerlap lampu, tidak ada lonjing emas, tidak ada istana megah seperti di Persia. Tapi disinilah ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, kedamaian sejati. Ia teringat kehidupannya di istana, hidup mewah tapi penuh rasa curiga, dikelilingi orang-orang yang tersenyum di depan tapi menyimpan tikaman di belakang. Ia teringat wajah rakyatnya yang tertindas, yang hanya ia lihat dari jendela kaca tebal atau laporan tertulis. Lalu ia melihat Umar, pemimpin yang berjalan sendiri, tidur di tempat terbuka, dan disapa rakyat dengan kehangatan, bukan ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah selama ini dirinya benar-benar hidup, atau hanya menjadi boneka yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan rasa takut? Jiwa sang raja terguncang. Tidak ada khutbah, tidak ada debat panjang. Hanya satu pertemuan singkat, tapi mengubah arah jiwanya. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan yang sejati bukanlah tentang memerintah, tapi tentang tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang raja merasa ingin tunduk, bukan kepada manusia, tapi kepada kebenaran yang tak bisa lagi ia bantah. Raja Persia berdiri mematung. Hatinya penuh sesak oleh sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Tak ada pedang yang mengarah kepadanya, tak ada perintah, tak ada tekanan. Tapi matanya mulai basah. Tetesan air mata jatuh pelan, lalu mengalir deras di pipinya yang selama ini jarang disentuh rasa takut atau penyesalan. Para pengawalnya yang berdiri jauh hanya bisa saling pandang, tak paham apa yang sedang dirasakan tuan mereka. Tapi dalam hati sang raja, semuanya menjadi jelas. Ia telah bertemu dengan seorang manusia yang kekuatannya bukan dari pasukan atau kekayaan, melainkan dari iman dan ketulusan. Ia menatap Umar bin Khattab dan berkata lirih, "Keadilan inilah yang aku cari sepanjang hidupku." Tangis itu bukan tangis kelemahan, melainkan tangis kesadaran. Ia melihat ke dalam dirinya sendiri. Betapa selama ini ia hidup dalam tembok istana yang mengurung, dikelilingi kemewahan tapi kosong dari makna. Hari itu, di tanah yang sederhana, di bawah langit Madinah yang cerah, seorang penguasa dunia merasa untuk pertama kalinya ia benar-benar hidup dan bebas. Dengan dada bergemuruh, sang Raja Persia maju selangkah mendekati Umar. Ia menunduk dalam, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, ajarkan aku jalanmu. Jalan yang membuatmu tenang meski tidur di tanah. Jalan yang membuat rakyatmu mencintaimu. Jalan yang menjadikanmu lebih besar dari semua raja yang pernah aku kenal." Umar menatapnya, lalu dengan lembut mengucapkan, "Ucapkanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Dan tanpa ragu, dengan air mata yang masih mengalir, Raja Persia mengikuti setiap kata itu, mengucapkan syahadat sebagai tanda masuk Islam. Para sahabat yang melihat peristiwa itu terpana. Tidak ada pertempuran, tidak ada penaklukan. Hanya cahaya keimanan dan keadilan yang menaklukkan hati seorang penguasa besar. Umar memeluknya dengan hangat, bukan sebagai raja kepada raja, tapi sebagai saudara seiman yang baru dilahirkan kembali. Hari itu, langit Madinah menjadi saksi. Satu jiwa besar telah berpindah dari gelap menuju cahaya, bukan karena kekuatan pedang, tapi karena kekuatan kebenaran. Hari itu, bukan hanya satu jiwa yang berubah. Seluruh rombongan yang menyertai sang raja menyaksikan bagaimana kejujuran dan ketulusan menundukkan keangkuhan. Para bangsawan Persia yang selama ini melihat kekuasaan sebagai tujuan hidup, kini melihat bahwa ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan emas atau dilindungi oleh pasukan. Umar bin Khattab tidak memberi hadiah,
tidak menjanjikan kedudukan. Ia hanya menunjukkan satu hal, hidup yang dijalani dengan takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat. Kisah itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang dari berbagai pelosok datang ke Madinah bukan lagi untuk melihat kebesaran bangunan, tetapi untuk menyaksikan keagungan jiwa seorang pemimpin. Kisah Umar yang tidur di emperan masjid dan raja yang bersyahadat karena menyaksikannya menjadi pelajaran yang terus ditulis dan diceritakan turun-temurun. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada tahta, melainkan pada amanah. Dan bahwa keadilan, bila datang dari hati yang bersih, mampu menaklukkan hati siapapun, bahkan raja dari negeri yang jauh.